datang di channel SDIT Bina Muda. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Semoga puasanya selalu dipenuhi kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kalian harus tetap semangat ya menjalani puasanya. Untuk mengetes ombak semangatnya, kalian ikuti tepuk semangat di rumah. Oke? Siap. Tepuk semangat 1. Semangat. Semangat. Oke, good job. Sekarang tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes. Good job. Sekarang yang terakhir, tepuk semangat ke-3. Tepuk semangat 3. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Semangat. Hore. Keren-keren. Nah, hari ini Bu Debi akan bercerita tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Apakah kalian tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Yap, betul. Nabi Sulaiman adalah keturunan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam sudah terlihat sangat cerdas. Salah satu kecerdasannya adalah bisa berbicara dengan hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang berada di sebuah gurun. Lantas ia dihampiri oleh seekor burung hudhud. Lantas burung hudhud itu berkata, "Yang mulia, maafkan aku sudah melanggar peraturan karena terbang ke tempat yang semestinya tidak aku datangi. Aku telah terbang dan sampai ke sebuah gurun yang luas. Tapi aku menemukan sesuatu yang ganjil. Di gurun itu terdapat sebuah istana yang megah yang bernama Negeri Saba dan dipimpin oleh seorang ratu. Akan tetapi ratu dan para pengikutnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka menyembah matahari. Baiklah, aku akan mengampunimu kali ini. Tapi dengan syarat kamu harus memberikan surat ini kepada Ratu Negeri Saba tersebut. Sesampainya di sana, segeralah kembali. Hati-hati di jalan." Burung hudhud segera berlalu dari Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa surat yang akan ia berikan kepada Ratu Negeri Saba. Waktu itu, Ratu Balqis sedang berada di istananya. Alangkah terkejutnya ia begitu mendapati ada sebuah surat jatuh dari atas. Ratu Balqis sangat terkejut. Lantas, Ratu Balqis segera membuka surat tersebut yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Ratu Balqis membicarakan surat dari Nabi Sulaiman dengan para penasihatnya. Setelah mereka lama berdiskusi, akhirnya Ratu Balqis mengambil kesimpulan untuk tidak mengambil jalan perang. Ratu Balqis lantas mengutus utusannya untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Utusan Ratu Balqis lantas berangkat. Begitu sesampainya mereka di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka sangat terkejut begitu mereka disambut oleh pasukan jin dan hewan. Begitu melihat kerajaan yang sangat luas dan kaya raya, mereka sangat terkejut. Lantas mereka bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentu saja Nabi Sulaiman alaihi salam menolak hadiah permata yang diberikan oleh Ratu Balqis. Utusan Ratu Balqis segera kembali ke negeri Saba.
dengan membawa kembali hadiah yang telah diberikan oleh Ratu Balkis. Begitu sampai di negeri Saba, utusan Ratu Balkis langsung melaporkan apa yang mereka lihat kepada Ratu Balkis. Tentu saja hal itu membuat Ratu Balkis terkejut. Sehingga Ratu Balkis memutuskan untuk hendak berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam mempersiapkan penyambutan untuk Ratu Balkis. Salah satunya dengan membawa singgasana Ratu Balkis dari negeri Saba ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balkis sangat terkejut melihat singgasananya ada di samping singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa singgasanaku ada di sini? Padahal tadi sebelum berangkat jelas-jelas aku melihat singgasanaku masih di kerajaanku. Mendengar perkataan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman alaihi salam hanya tersenyum. Lantas ia berkata, "Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bertobatlah kamu dan segeralah bersujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Ratu Balkis tertegun sejenak. Lantas, ia memutuskan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, ampunilah aku yang sudah berpaling darimu. Maafkanlah aku, terimalah tobatku ini." Akhirnya, Ratu Balkis dan para pengikutnya memutuskan untuk tidak menyembah matahari lagi. Mereka memutuskan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk menikah dengan Ratu Balkis dan kerajaan Nabi Sulaiman bersatu dengan negara Saba. Bersatulah kedua kerajaan yang sangat makmur ini menjadi satu kerajaan yang makmur dan lebih kuat. Sekian keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.